Pemirsa, saya sekarang ada di sebuah rumah di kawasan Padang Sambian. Jadi saya sekarang akan berkunjung ke rumah seorang seniman gaek, boleh dikatakan begitu, luar biasa di usia yang sudah tua tapi menghasilkan beberapa lagu-lagu Bali. Siapa seniman itu? Kita lihat sekarang liputannya dan sambil ngobrol. Yuk, kita lihat yuk. Patut. Swastiastu. Bagus. Gimana kabar, sehat Patut? Sehat. Luar biasa. Oke, niki. Nah, Patut, saya ingin ngobrol-ngobrol sebenarnya sama Patut. Ini luar biasa sebagai seorang seniman ya. Ada waktu hari ini saya lihat santai sekali Patut. Santai niki, lagi santai niki. Lagi santai ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa, ini seniman yang saya maksud tadi. Kita akan ketemu dengan Bapak Ketut Rocineng selaku seniman musik pop Bali. Jadi beberapa lagu sudah dinyanyikan dan kesehariannya sekarang adalah menjadi pejabat daerah juga. Kita ngobrol. Padahal kita lebih baik buka masker ya, tagarnya. Ya, boleh. Jadi jelas suaranya. Ya. Ini Patut, saya lihat suasananya nyantai sekali. Ini kesehariannya memang seperti ini Pak ya? Memang begini, jadi kita sehari-hari di luar tugas dinas, jadi kita di rumah ada kebun-kebun kecil sedikit. Ya. Sambil ngisi waktu. Ya. Sambil mungkin belajar nyanyi untuk album berikutnya kali ya? Ya, di sinilah kita buat inspirasi untuk bikin lagu gitu. Jadi kita tenang di sini duduk-duduk. Saya pikir Pak Tut sudah pensiun kan dari BKD provinsi ya? Ya, kalau pensiun saya kan sebetulnya tahun 2019 sudah pensiun, tapi saya mendahului 2018. Karena saya nyalon DPRD provinsi. Sekarang menjadi anggota DPRD Bali. Provinsi Bali. Ya, pemirsa, ternyata Bapak Ketut Rocineng ini selain seorang seniman, musisi pop Bali, juga seorang anggota DPRD Bali hasil pemilu 2019. Luar biasa nih, kita banyak sekali akan menggali dan bertanya-tanya. Boleh kita duduk Pak Tut ya? Ayo ngobrol. Ya, kita ngobrol sambil ngobrol ya. Duduk ini, ayo santai dulu. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah duduk ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketut Rocineng yang terkenal dengan Rocky and Band-nya. Tadi kita lihat beliau santai sekali sambil mencari inspirasi di saat mungkin di sela-sela sebagai seorang pejabat di DPRD Bali juga akan mengeluarkan album. Pak Tut, ini kita lanjut lagi nih. Baik, ya. Saya lihat nih Pak Tut punya beberapa lagu, sudah berapa album sampai sekarang ya? Kalau sampai sekarang lagu saya sudah di 2 album yang sudah launching. Di album ketiga ini rencana kan bulan ini September, pas ulang tahun saya bulan September, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini saya mungkin undur beberapa minggunya gitu. Sudah siap lagu-lagunya sudah. Sudah siap. Berarti ini album ketiga. Wah, luar biasa nih kok seorang seniman pop Bali yang masuk seniman di saat gaek boleh dikatakan itu kok sudah 3 album, yang lainnya anak muda belum bisa loh 3 album Pak. Ini gimana ceritanya nih? Nah, ini dah saya sendiri heran ini. Saya sendiri heran. Termasuk arrangernya si DRT heran itu. Karena cepat sekali itu. Jadi saya bikin lagu itu. Satu malam ada inspirasi, satu malam saya kerjakan langsung, biasanya take vokal. Jarang orang begitu. Oh, ini Pak Tut yang langsung buat lagunya? Buat lagu itu. Oh, bukan orang lain yang buat, kan Pak Tut nyanyi? Jadi saya bikin lagu sendiri, saya nyanyi. Tetapi dari sekian album itu ada juga teman-teman yang supaya kolaborasi ada, ya kolaborasi dengan genrenya dia, ahlinya dia bikin lagu, biar ada tertampung juga dia. Itu jadi artinya tidak monopoli monopoli. Kalau kita bikin sendiri bisa gitu. Tapi ngomong-ngomong, Pak Tut kok jadi seorang penyanyi Bali nih, gimana ceritanya nih Pak? Jadi saya ini sebetulnya dari kecil itu tidak ada arah untuk jadi penyanyi saya. Karena saya dari kecil kan sudah miskin sekali, saya ditinggal orang tua itu. Jadi saya jadi penyanyi setelah tahun 2015 Pak. 2015. Jadi baru 5 tahun saya, dan itu dadakan Pak. Jadi saya kembali dari Singapura
Ya menemani istri sedang operasi di sana di Singapura. Jadi pulang saya dari Singapura langsung saya ada inspirasi untuk bikin lagu terus nyanyi. Itu saya sendiri juga. Oh, Iya. tapi kan pasti mengukur diri Pak, kemampuan suara. Berarti sebelumnya memang suka-suka nyanyi Pak Rocineng? Ya suka nyanyinya sih tidak, cuma dengar musik saya seneng. Karena saya itu udah jadi dari ya asal usulnya saya enggak punya apa-apa, jadi orang miskin gitu, jadi peralatan apa saya enggak punya, jadi hanya senang dengar lagu aja gitu, jadi tidak ada yang direncanakan untuk jadi penyanyi, musisi, jadi tidak. Waktu itu kan Pak Rocineng masih sebagai pejabat di Pemprov Bali berarti kan? Pemprov Bali sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Apa itu mempengaruhi lebih mudah kita berkreasi, lebih mudah menjual produknya seperti itu kira-kira Pak ya? Nah itu pendukungnya, jadi penunjang saya. Jadi satu kita bisa menyediakan fasilitas sendiri, jadi beli gitar bisa, jadi kita bisa main gitar sedikit untuk buat lagu itu kan pakai gitar untuk nada-nadanya itu. Iya. Nah, terus fasilitas-fasilitas untuk ya aransemen itu kita juga bisa fasilitasi sehingga kita lebih gampang ya. Jadi dalam satu hari kita bisa take vokal. Iya berarti karena memang dari sisi peralatan, dari sisi sarana Fasilitas prasarana ada. Betul. Nah dari sisi kira-kira keterampilan menyanyi, siapa yang mengarahkan pertama kali Pak? Kalau mengarahkan sebetulnya tidak ada, cuma waktu pulang dari Singapura itu ketemu penyanyi yang namanya De Ame itu, yang penyanyi dari Pemprov Bali itu yang kerjanya di bagian protokol itu. Nah, ketemu dia aja, dia langsung muter lagu-lagu dia sendiri. Jadi saya ya terinspirasi jadinya, wih dia aja bisa, saya masa saya nggak bisa staf saya dia itu. Oh stafnya waktu itu ya? Iya, dia kan saya kepala BKD. Oh dari sana belajar gitu? Dari sana saya inspirasi saya, wih dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya coba aja. Akhirnya ya dicoba ternyata bisa, makanya klip saya yang pertama itu ya pasti untuk keluarga aja, enggak dipakai untuk konsumsi publik. Artinya gitu. karena untuk menyalurkan hobi Ya, saja dulu. gitu. Kenapa milih lagu pop Bali Pak? Bukan lagu Indonesia atau lagu yang lain atau keroncong misalnya gitu? Nah ini sebetulnya saya juga kalau dari awal tuh lagu Bali itu ya kurang ngetren di tingkat nasional ya. Bali ini karena mungkin lidah orang Bali ini susah ini menyelesaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi saya juga tertarik lagu-lagu Bali ini, mendengar lagu-lagunya teman nih yang sudah duluan tuh senior tuh, seperti Widi Widiana itu. Jadi lihat lagunya ya bagus juga, makanya saya tertarik. Jadi ada motivasi tersendiri ya. Baik Pak Ketut, kita hentikan dulu sejenak ya. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Bapak Ketut Rocineng dengan Rocky and Band-nya. Tadi Pak Ketut sudah menjelaskan mulai 2015 terjun sebagai seorang penyanyi pop Bali dan bermula dari iseng-iseng selaku juga kepala BKD waktu itu, dan luar biasa ternyata memang sampai hari ini sudah 3 album yang akan keluar. Jadi ini luar biasa seniman yang walaupun umurnya sudah tua, tapi kalau seniman muda mungkin belum mampu menghasilkan lagu sampai 3 album. Luar biasa proses kreasinya. Pak Tut, saya lanjut ini menarik sekali. Lagu yang sempat membuat booming nama Pak Tut ngetop waktu itu lagu apa ya? Oh, lagu saya yang pertama itu memang booming itu lagu Bali Santi dengan Tua Hilo. Oh iya Bali Santi itu ya. Iya. Tua Hilo. Itu cerita soal apa itu lagu dia? Oh, Bali Santi itu jadi kita di Bali ini ya. Jadi orang Bali itu harus bisa damai karena Bali itu kan daerah pariwisata. Jadi Bali itu supaya dijaga keamanannya, tidak ada keributan. Itu pariwisata kan rawan dengan keributan, keamanan. Jadi saya buat Bali Santi, itu Bali yang damai. Nah, itu gini. Oh, itu inspirasi. Itu inspirasinya ya. Itu waktu itu berapa, boleh dikatakan respon masyarakat bagaimana waktu itu ya? Wih, bagus sekali. Kalau dilihat di YouTube-nya itu sampai puluhan ribu sampai ribu yang ini
yang nonton itu ya. Ya. Belum lagi pegawai-pegawai itu harus wajib ya di Kalau pegawai itu bukan wajib, cuma saya sarankan kalau ini beli DVD-nya. Oh, masih pakai DVD ya? Ya, pakai DVD. Oh, ya berapa nyetak waktu itu, Pak? Saya puluhan ribu, 10.000 pertama habis. Akhirnya saya buat lagi berapa ribu itu habis. Karena dari penjualan itu saya rencanakan untuk saya sumbangkan kepada orang miskin dalam bentuk bedah rumah dan sembako itu. Makanya saya ya berani nawarkan pada staf waktu itu. Oh, jadi bukan untuk kepentingan bisnis ya? Bukan untuk diri sendiri, bukan. Jadi seluruhnya itu saya serahkan kepada masyarakat. Bahkan saya nambahi lagi. Dan jumlahnya itu udah luar biasa, Pak Agus. Jadi dari album pertama itu saya 1,2 miliar dapat jualan, Pak. Luar biasa. Dari album pertama 1,2 M. Terus album kedua tuh gininya Nyujo Hipiannya tuh 800 juta saya dapat jualan. Jadi berarti 2 miliar saya dalam 2 kali album itu. Seniman-seniman muda kalah dong kalau begitu ya? Iya kalah karena pasarnya dia kan udah ketemu dia pasarnya. Oh, jadi kalau begitu kan pegawainya yang beli banyak yang beli itu. Karena kepala BKD juga ya. Itu. Berarti waktu itu respon Pak Gubernur gimana, kan Pak punya atasan waktu itu? Ya kalau beliau kan tidak memaksakan, ya kalau silahkan ditawarkan kalau mau beli ya beli. Ternyata responnya tinggi, beli. Mungkin karena pesennya luar biasa, banyak pesen di tema lagu itu ya. Lagu-lagunya, liriknya disenangi itu. Termasuk juga yang kalau saya yang masih ingat itu Nyujuh Langit itu ya. Nyujuh Impian ya. Itu memang apa tuh temanya? Itu artinya begini, saya memberikan motivasi kepada masyarakat Bali, terutama anak muda itu. Jangan diam aja di Bali dengan zona nyamannya ini, nanti kita ketinggalan nanti. Jadi silahkan Anda itu berkreasi, keluar negeri boleh, menuntut ilmu, bekerja itu untuk masa depan Anda itu, supaya tidak mengkungkung di Bali deh. Oh, itu pesannya itu ya. pesan sosial. Berarti anak muda itu banyak yang terinspirasi dari situ, Pak ya. Terinspirasi ya. Sehingga kan ada yang kapal pesiar, itu tujuannya ke sana lagu itu. Lagu itu nih. Iya. Baik. Jadi menarik sekali, memang banyak sekali inspirasi yang ini lagunya, dan mungkin sempat jeda sesaat Pak ya sebelum ke album ketiga ini ya? Iya, jeda ini karena ya situasi pandemi ini, jadi kita kan tidak enak, kita masih prihatin dengan kondisi, jadi kita harus prihatin dengan situasi ekonomi, situasi kesehatan terganggu. Jadi kita ikutlah juga untuk melaksanakan program pemerintah itu. Makanya kita kesampingkan dulu ini. Oh, istirahat sejenak ya. Tapi nanti kalau sudah mereda ya kita bangkit langsung lagi. Ayo Pak Gus, ini masa terus ngobrol ya, ngopi ya? Oh gitu. Oh boleh. Sambil ngopi ya, nyantai. Ini luar biasa. Ini memang view-nya bagus sekali Pak. Ini ada kolam renang. Ya, kita memang luar biasa ya. Ini untuk mengisi waktu aja. Halo, enak kopi lo. Ini sudah datang kopinya langsung. Oh begitu, ini langsung datang kopinya. Ya luar biasa. Jadi pemirsa sambil ngopi-ngopi, ternyata banyak sekali ada inspirasi yang kita bisa gali dari Pak Tut Rocineng ini. Ya. Baik, kita ngopi dulu. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu. Rares. Pak Tut, dari tema-tema lagu itu apa yang dominan ya yang album Pak Tut? Apakah percintaan, tentang situasi sosial, atau tentang budaya, apa yang banyak? Ini dari sekian lagu, album 1, 2, 3 ini ya yang dominan yang pesan sosialnya. Karena saya melihat ya kondisi saya, umur saya, jabatan saya ini, kalau saya jadi ansih melulu masalah cinta kan tidak enak. Kita yang menyanyikan tidak enak, orang sudah umur juga gitu. Tetapi dalam satu album itu harus berisi 20%-nya lagu cinta, supaya tidak monoton, nanti kan semua jenuh nanti ya gitu pendengarnya. Jadi berarti untuk menggait anak muda milenial itu ya. Isi 20% lah. Tapi di antara lagu-lagu atau album itu berapa persen orang luar yang menciptakan, mengkreasikannya? Kira-kira ada 50%-nya itu. Ada 50%. Dan itu teman-teman semua merata saya libatkan supaya dia punya pasar juga. Jadi tujuan saya sosial juga dan ekonomi juga. Jadi pencipta lagu itu saya suruh kamu buatin lagu saya satu ini, semua
sampai Dewa Mayura, Reveni, si Ari Kencana, De Arte, terus Pranajaya, semua saya minta satu. Berarti banyak punya seniman juga ya berkolaborasi. Biar juga dia selaku pencipta, dia punya pasar gitu. Biar kan kalau apa sebetulnya kelebihan ketika kita menjadi seorang penyanyi, Pak Tut kan pejabat bahkan sekarang di DPRD Bali, apa kelebihannya dengan menjadi seorang penyanyi Bali dia? Nah, ini kelebihannya ini satu kan sudah jelas popularitas kita naik ya. Jadi semua kenal kita ya. Jadi karena di tayangan di televisi, di radio itu diunggah-unggah itu. Jadi pertama popularitas. Jadi kemana saya ini banyak sekali yang mengenal saya. Lebih dikenal dengan nama Master Rocky. Ya, Rocky. Oh, ya, kenapa kok Rocky bukan? Rocky ini ada sejarah ini. Gimana ceritanya, Pak? Jadi Rocky ini pada saat launching lagu pertama itu kan Bali Santi itu. Jadi saya di panggung di Art Center dengan audiensnya banyak itu ya. Karena pegawai semua nonton, semua pejabat. Gimana kesannya waktu itu, Pak? Enggak grogi ya. Itu kan seperti saya ini kaget luar biasa karena enggak biasa kok artis ya selama ini bekerja di administrasi birokrasi ya. Saya di syuting disorot pakai lampu itu ya dari Candi Bentarnya itu keluar. Wih, kok seperti artis beneran. Tapi emang artis loh, Pak, kan artis 3 album loh. Iya, di sana heran. Akhirnya di sana langsung di Daulat. Jadi tidak usah pakai nama asli Rohinang gitu. Kan banyak penyanyi itu namanya ya nama samaran, nama terkenal ya, populer. Iya, seperti Fasa Ungu itu padahal bukan Fasa. Iya. Jadi banyak pakai nama samaran ini karena roh ini Rocky ya, ini Rocky N, Rocky Neng. Berarti itu pertama kali nama Rocky Band kan itu jadinya ya, Pak ya. Dan itu diberikan langsung oleh ini Pak Mangku Pastiku itu. Iya, Pak Mangku Pastiku. Gantinya namanya jangan Rocky Neng. Biar populer. N. Biar populer gitu ya. Artisnya Rocky N, Rocky Neng itu dah. Tapi kan tidak berarti ketika sudah menjadi artis penyanyi pop Bali pekerjaan waktu itu kan ditinggalkan. Saya tetap itu kan sambilan saja, sampingan itu. Itu hanya bersifat sosial, tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan. Iya. Baik, kita hentikan dulu Pak Tut, luar biasa dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, sambil kita ngopi dengan Pak Ketut Rocineng, jadi kita lanjutkan perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita. Tadi Pak Ketut Rocineng ternyata sekarang memang sudah menjadi artis. Luar biasa 3 album dan hasil penjualan albumnya juga luar biasa, sampai 2 miliar lebih itu, dan itu sebagian besar disumbangkan untuk kegiatan sosial. Seluruhnya, Pak? Seluruhnya ya, ternyata seluruhnya disumbangkan untuk kegiatan sosial. Ini memang inspirasi buat kita selaku generasi muda bahwa berkesenian pun ternyata bisa untuk bersosial. Nah, Pak Tut, ini sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang terjun sebagai penyanyi, musisi. Mereka kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya full di situ karena memang dianggap seniman itu tidak bisa untuk menjadi penghidupan. Kalau menurut Pak Tut gimana itu? Nah, ini kalau kita bicara artis-artis Bali ini ya. Jadi saya lihat teman-teman itu tidak bisa hidup dari mengandalkan penjualan album DVD itu tidak bisa. Bisa. Satu jualnya harganya murah, yang kedua ada banyak bajakan itu persoalannya. Nah, terus yang kedua dia bisa hidup kalau dia bisa manggung-manggung gitu. Jadi istilahnya off air itu jadi di sana nyari uang. Ya, di sana nyari uang. Iya. Ke desa, masuk desa ke desa itu. Mungkin dengan adanya pemasukan iklan atau sponsor gitu, Pak ya. Itu. Tapi kalau mengandalkan dari karya penjualan DVD itu tidak mungkin. Susah, tidak bisa hidup. Orang harga album itu DVD itu satu kaset itu hanya 20.000 gimana. Kalau bikin lagu itu, bikin satu lagu atau album itu berapa habis biasanya, Pak ya? Kalau kita bicara album ya sederhana sekali ya. Mulai dari beli lagunya, kalau nggak bisa bikin lagu kan beli lagu. Kepada penciptanya kita bayar ya. Itu beli lagu itu antara 3 juta 5 juta.
Kalau yang standar, kalau lagunya bagus-bagus bisa 7,5 juta gitu, satu lagu. Satu lagu. Kalau kita tidak bisa bikin lagu itu. Terus dari itu kan ada biaya video klipnya itu. Ada video klipnya kalau misalnya standarnya pakai drone itu nggak bisa 7,5 satu. Artinya kalau kita bikin satu lagu, satu klip habis sekitar 20-an ya, 20 juta ya. Lebih, Pak. Wah, ini kan cetak DVD-nya itu. DVD-nya lagi. Ya, dicetak DVD itu sekitar 7 juta, 10 juta itu biayanya. Nah, Ya 50 juta baru standar. 50 nah juta. itu mungkin menyebabkan generasi muda kita kadang-kadang tidak bisa berkembang, Pak ya, kalau dari sisi itu. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi kan Pak bisa di channel-channel kanal-kanal tertentu kan bisa itu. Nah, itu sekarang kan mulai itu digerakkan, ada teman-teman yang masuk YouTube itu masuk. Jadi ya lagu-lagu yang hit itu banyak yang ini itu kira-kira ya hampir tiap bulan itu ada penghasilan 12 juta itu menurut informasi teman-teman. Oh gitu ya. Ternyata penambahan dari teman-teman artis lain. Ya ya. Artinya kita memang harus memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk ya, ini pasti ya. itu ya. Kalau pandangan Pak Tut sendiri kedepannya seperti apa ya musisi kita penyanyi lagu pop Bali ini ketika melihat perkembangan teknologi seperti ini ya? Kalau lihat perkembangannya, jadi kita ya pasti lebih maju dari yang dulu itu. Kita kan sudah sekarang lagu-lagu kita ini sudah hampir nasional juga. Jadi banyak yang ngerespon dari daerah-daerah lain itu. Lombok itu lagu kita, Banyuwangi itu kan banyak yang artinya jangan minder lagi menyanyi pop Bali kan gitu ya. Mungkin di kalangan generasi muda sebelumnya enggan menyanyi pop Bali seperti itu. Kalau dulu saya lihat teman-teman artis Bali ini kan seniornya kan Widi-Widiana ya, yang sakit itu ada dulu dilihat sebelah mata itu teman-teman itu masa-masa dulu masa dulu itu. Tapi sekarang udah berkembang jauh sekali dan kualitas lagunya juga ya sama dengan nasional juga. Ada popnya, ada reggae, bahkan ada yang jadi sudah masuk ke generasi milenial. Tapi ngomong-ngomong Pak Tut akan terus jadi penyanyi itu hanya sekedar kalau hobi saya kan seimbang semua jalan ini. Yang penting saya ini nyanyi ini sebagai ya penyaluran bakat hobi di satu sisi, sisi lain nanti saya tetap untuk menyalurkan diri saya untuk mencari wadah pengabdian itu aja. Ingin wadah pengabdian dalam bidang sosial gitu. Itu aja saya. Oh ya pemirsa, seperti yang saya jelaskan tadi ini Pak Tut Rocinang ini selain juga musisi penyanyi pop Bali, beliau sekarang adalah menjadi anggota DPRD Bali luar biasa dari daerah pemilihan Buleleng. Begitu pensiun dari kepala BKD menjadi wakil rakyat. Nah ketika menjadi wakil rakyat sekarang kan otomatis Pak Tut harus membagi tugas antara hobi sebagai seniman dan juga sebagai wakil rakyat. Gimana caranya tuh Pak? Nah ini jadi kalau bicara wakil rakyat, saya sudah duduk di DPRD provinsi, jadi saya tetap mengutamakan kedinasan itu. Jadi soal nyanyi ya nyanyi, tetapi itu tidak mengganggu sama sekali. Saya prioritas untuk tugas dinas. Saya sebagai anggota DPR, tugasnya ya reses kita menyerap aspirasi masyarakat untuk bisa diteruskan kepada pemerintah untuk bisa kita wujudkan. Jadi wadah pengabdian ini saya laksanakan untuk bisa bantu masyarakat saya, terutama dapil saya di Buleleng itu. Iya. Tetap menjadi prioritas. Kalau nyanyi itu tidak akan mempengaruhi tugas-tugas kedinasan saya. Sebetulnya itu mendukung ya, mendukung untuk kita bersosialisasi kepada masyarakat. Kalau Pak Tut melihat sebetulnya bagaimana kondisi seniman kita di Bali ya secara umum ya, penghargaan kepada mereka, bagaimanapun juga kan taksunya Bali adalah seni budaya itu. Bagaimana pandangan Pak Tut? Woi, kalau saya sekarang melihat ya perkembangan dunia seni di Bali ini sudah cukup tinggi perkembangannya, jadi sudah maju sekali. Jadi penyanyi aja sekarang sudah bermunculan dalam 1 bulan berapa orang sekali ya? Cepat sekali. Karena kemajuan teknologi itu ya. Ranger juga banyak sekarang Ranger. Dulu kan hanya di arte aja, sekarang sudah banyak Ranger itu. Dan dari pemerintah juga memfasilitasi, memberikan perhatian yang cukup tinggi sekali. Apalagi dengan visinya Pak Gubernur Nangun Satkertilo ke Bali ini.
Jadi ini bagaimana menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali dengan isinya ini, dengan keramanya, dengan budayanya, seninya. Di sini berarti kan sudah masuk di program pemerintah, kan bagus sekali ya. Ya artinya sangat menjaga kearifan lokal. Iya, Sebenarnya ini menjadi peluang ya bagi generasi muda kita untuk generasi muda kita jaga ya. budaya. Nah, sisi lain kan kadang-kadang Bali itu terkenal dengan budayanya di sisi lain, tapi kan ada pengaruh-pengaruh global, Pak. Bagaimanapun juga kan pengaruh asing, globalisasi, bagaimana kita membentengi diri itu? Nah itu, jadi tetap, jadi namanya kemajuan suatu daerah itu pasti ada tantangan-tantangan. Apalagi Bali ini kan daerah pariwisata, jadi sudah tentu turis itu banyak datang ke Bali. Jadi kita sebagai ya warga Kramo Bali ya pasti sudah siap dengan itu. Apalagi kita sudah ada desa adat sekarang ini dan diperdakan juga dengan Perda 4 2019 ini mengenai desa adat itu. Jadi saya kira benteng kuat untuk mempertahankan budaya Bali itu sudah ada melalui desa adat itu sendiri. Ya, baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Rocineng, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Pak Ketut Rocineng selaku penyanyi pop Bali. Tadi beliau sudah bercerita bagaimana seorang pejabat juga sebagai anggota DPRD Wakil Rakyat membagi perannya antara seorang seniman dan juga sebagai wakil rakyat, dan bagaimana pandangannya kepada seniman-seniman dan seni daerah yang ada di Bali, khususnya berkaitan dengan penghargaan sebagai seorang seniman Bali. Pak Ketut, saya lanjut. Ngomong-ngomong, Pak Ketut juga selain seniman, selain juga sebagai pejabat wakil rakyat sekarang, juga saya lihat banyak sekali aktivitas olahraga yang digeluti ya, mungkin sebagai ketua-ketua seperti itu. Iya. Baik, jadi Pak Agus, jadi sampai saat ini saya masih memegang ketua umum di Forki Bali dan ketua umum Pelti Bali. Jadi dua cabang olahraga ini saya duduk sebagai ketua umum. Jadi apa sebabnya saya masuk di dunia organisasi olahraga ini, karena saya sendiri ya senang olahraga itu, jadi olahragawan juga. Jadi dulu ya saya orang karateka juga gitu. Jadi saya jadi ketua umum Forki Bali ini. Sampai saat ini masih Masih aktif ya? Masih aktif. Apa pandangan Pak Ketut berkaitan dengan olahraga kita di Bali? Saya ingin memotivasi bagaimana dengan kepemimpinan yang saya miliki, supaya bisa nanti untuk olahraga Forki Bali ini bisa ya berkembang maju dan prestasi untuk daerah Bali. Nah, buktinya dari sekian tahun saya memegang karate Bali ya di Forki Bali. Jadi baru PON ke 16 di Bandung kita juara 1, dapatkan emas nih untuk karate. Jadi selama ini Bali tidak pernah masuk semifinal, belum Berapa pernah. dapat medali waktu itu, Pak? Medali emasnya 1. Ya, tapi ada perak dan perunggunya. Oh, dapat juara 1 ya? Satu-satunya ini periode kepengurusan Forki Bali ini mendapatkan medali di tingkat nasional itu. Iya. Apa yang menyebabkan kalau kita selama ini mungkin olahraga khususnya di Bali mungkin tidak terlalu baik atau berprestasi di tingkat nasional ya? Ini kalau saya khusus di cabang olahraga saya itu Pelti dan Forki Bali. Jadi yang menjadi kendala atau masalah itu prestasi kita. Jadi kita tryout-nya itu kurang, Pak. Jadi kita jago di kandang sendiri gitu istilahnya, Pak. Jadi kita memang jago tapi di kandang sendiri, seperti tenis. Jadi kita megang ketua umum tenis Bali. Jadi sampai saat tidak pernah ke final, tidak pernah, Pak. Kita paling di urutan ke-6, ke-8 itu secara nasional. Belum pernah kita. Karena kita punya atlet-atlet itu ya sederhana sekali, dari kalangan yang tidak mampu itu. Kita harus, karena itu perlu biaya, Pak ya? Perlu biaya itu kan kita. Jadi memberangkatkan atlet ke luar negeri itu kan biayanya tinggi ya. Nah, sedangkan dukungan dari pemerintah kan terbatas ya. Tidak banyak, tidak seluas yang kita butuhkan, itu sebanyak yang kita butuhkan. Jadi kita pengurus-pengurus ini gotong royong untuk memberangkatkan ke Singapura, ke Malaysia untuk tryout ini. Ini perlu biaya tinggi nih. Di sana persoalannya juga, Pak. Iya. Nah, ketika olahraga boleh dikatakan mungkin perlu biaya besar, kemudian dana pemerintah sangat terbatas.
ini mungkin yang menyebabkan motivasi olahragawan kita mungkin tidak begitu optimal ya untuk berprestasi seperti itu. Ya khusus di olahraga ini tenis dan di hoki itu persoalannya. Jadi kita berapa tahun membina olahraga atlet-atlet kita itu kita sudah ikuti PON bisa kita yang kita meraih medali itu. Tapi di atas PON itu apa ada SEA Games itu udah susah karena kita harus tryoutnya ke luar negeri itu, tidak di dalam negeri lagi tryout atlet itu. Secara kualitas atlet Bali memang bagus-bagus Pak. Dari fisiknya saya lihat karate itu, saya punya Budi, saya punya Coki itu fisiknya bagus-bagus sekali. Tapi setelah ya kita keluar daerah dan di tingkat nasional juga karena saingannya ya DKI dan Jawa. Mungkin dia penunjang sarana penunjangnya luar biasa ya, lebih ini ya. Jadi kita ya syukur bisa masuk si Coki sama si Budi Kertiase itu tingkat nasional. Itu dengan kondisi itu apa kita harus berputus asa atau mungkin ya kayaknya sulit untuk berkembang olahraga Bali? Nah, kalau putus asa saya kira tidak ya, kita terus berupaya mencari jalan keluar ini bagaimana atlet-atlet Bali ini bisa meraih medali atau prestasi yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi perkembangan menunjukkan prestasi atlet kita sudah luar biasa. Silat, judo, tarung derajat itu medali-medali semua itu. Karate itu semua medali-medali Pak. Jadi saya optimis ke depan ini memang prestasi atlet kita bagus-bagus. Tinggal sekarang bagaimana membuat kaderisasi. Setelah ini, setelah Coki, setelah Budi ini siapa lagi ya? Itu yang susah itu. Kita harus persiapkan kaderisasinya di sana. Jadi berapa tahun Pak jadi ketua Forki, ketua PLT itu ya? Kalau saya di ketua Forki dan PLT udah memasuki periode kedua saya ini. udah lama ya, sudah lebih dari 5-6 tahun saya. Nah, itu berarti kan itu pengorbanan dana dan waktu Pak. Itu akan terus dilakukan itu? Ya itu sekalipun saya di luar nanti, di luar organisasi saya akan support aja teman-teman yang pengganti saya nanti untuk bisa melanjutkan ya kepemimpinan saya di organisasi olahraga ini. Ya, artinya tidak akan pernah berhenti lah. Ya, sepanjang saya udah komit pada diri sendiri, saya sekalipun pensiun sudah berakhir mengabdi di pemerintah, saya akan komit untuk yang mengabdi di organisasi. Kalau perhatian pemerintah sendiri kepada para olahragawan untuk meraih prestasi gimana pandangan Pak Tut? Ya sudah bagus juga. Ini kan biaya PON melalui di KONI itu kan sudah terus ditingkatkan saya. Ada bentuk bonus, ada bentuk rancangan tunjangan-tunjangan untuk latihan ini sudah bagus. Ada sudah banyak peningkatan kalau dibandingkan dengan dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah bagus ini. Kemampuan masih terbatas. Kendalanya itu ya. Karena daerah lain juga lebih hebat lagi latihannya sama-sama gitu. Kita bergerak, dia juga bergerak, sama-sama bergerak di sana gitu. Baik, Pak Tut, kita hentikan sejenak dulu dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita dan tadi dengan Pak Ketut Rocineng kita sudah bicara mulai dari seorang musisi pop Bali, kemudian bagaimana pengabdian sosialnya kepada masyarakat, menjadi wakil rakyat, dan pada tadi perbincangan adalah sebagai ketua beberapa cabang olahraga di Provinsi Bali. Luar biasa pengabdiannya, dan saya melihat pandangan Pak Ketut sekarang selaku masyarakat Bali, selaku wakil rakyat, selaku seniman, bagaimana Bali ke depannya, karena bagaimanapun juga di saat seperti sekarang kondisi pandemi seperti ini luar biasa, pariwisata kita seolah-olah mati suri itu. Apa yang harus kita lakukan ya dalam kondisi begini? Baik, jadi saya di satu sisi sebagai seniman juga, dan di sisi lain saya sebagai pejabat daerah juga karena saya duduk di DPRD Provinsi Bali. Jadi melihat perkembangan Bali ke depan ini saya masih optimis itu. Ya sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya kita semua prihatin karena kita semua terdampak itu, sisi kesehatan, sisi ekonominya, lebih-lebih Bali satu-satunya. Jadi pendapatan kita bersumber dari pariwisata itu untuk Bali secara menyeluruh. Tetapi untuk Provinsi Bali
saya optimis juga karena di luar dari pendapatan yang menjadi ya income daerah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kita juga punya beberapa sumber pendapatan lain di luar ditentukan seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Itu kita sudah membuat beberapa peraturan daerah. Salah satunya itu ada RZWP istilahnya. Jadi rencana zonasi wilayah pesisir itu dan pulau-pulau kecil itu di sana cukup menjanjikan juga pendapatan kita untuk bisa kita jadikan sumber pendapatan asli daerah kita. Jadi Bali ya setelah pandemi ini mungkin di 2001 ini kita akan kembali melihat lagi ekonomi Bali kita. Artinya kita apakah bisa kondisi pandemi COVID ini bisa menjadi momentum untuk melirik sektor lain, tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata seperti itu ya? Nah ini, jadi kalau bicara pariwisata, kita kan sudah dari dulu kita Bali ini terkenal dengan pariwisata, dan itu sumber pendapatan daerah yang paling besar, terutama di Badung itu kan dan pasar itu. Jadi khusus provinsi secara keseluruhan, jadi saya kira kita masih optimis juga itu karena di luar yang ditentukan dalam peraturan perundangan untuk sebagai sumber pendapatan daerah, kita Bali ini banyak peraturan-peraturan daerah yang bisa dijadikan sumber pendapatan untuk menggali potensi yang ada di daerah Bali ini. Ini dah contohnya tadi, kita ini kan baru menyelesaikan Perda RZWP ini. Jadi Perda RZWP ini betul-betul di samping perlindungan terhadap pantai di wilayah kecil atau pulau-pulau kecil dan pesisir itu, kita juga bisa memproteksi dan bisa mendapatkan hasil dari perlindungan itu, kawasan-kawasan wilayah pesisir. Kalau kaitannya dengan sektor pertanian, bagaimana? Kan ini sektor yang dari dulu sebetulnya sangat tetap ada dan mungkin boleh dikatakan tidak terlalu prioritas di situ. Nah ini kita berbasis pariwisata budaya ya. Jadi kita tidak ansih pariwisata saja, tapi ada budayanya di sini yang ditopang dari pertanian kita. Dan dari dulu Bali ini kan terkenal dengan pertaniannya, dengan subaknya itu kan dengan terasiringnya di daerah lain tidak ada itu. Jadi saya kira Bali ini sudah ya super lah jadi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Saya optimis bahwa Bali ini kita bisa lebih maju lagi, sekalipun ya ada pandemi seperti sekarang ini, tetapi nanti setelah pandemi ini kita pasti akan jauh meloncat ke ekonomi yang lebih baik ini. Apalagi sekarang dengan ya visi Nangun Satkertil ke Bali ini, saya kira bagaimana menjaga keharmonisan Bali, alam Bali dengan isinya ini banyak sekali sudah kita ya buktikan ada perubahan-perubahan yang bisa mendatangkan ya hasil-hasil untuk pendapatan daerah Bali. Lalu apa yang baiknya dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk memberikan stimulus atau mungkin meningkatkan perekonomian kita, Pak? Untuk bicara ekonomi ya tentu kita kan harus ikut memberdayakan dari masyarakat dan potensi yang ada di masing-masing daerah atau di masing-masing wilayah di Bali ini. Jadi yang jelas karena Bali ini kan sampai saat ini kan masih di Bali Selatan ini, bagaimana membuat pemerataan pembangunan di daerah lain juga. Nah ini yang menjadi isi prioritas kita ke depannya ini. Seperti sekarang ini, jadi rencana ada bandara ke Buleleng. Nah itu bagian dari untuk pemerataan pembangunan di wilayah Bali ini. Sehingga tidak di Bali Selatan saja berkembang, di Bali Utara berkembang gitu. Nah, itu gini ya. Terakhir mungkin patut harapan kepada masyarakat Bali kita agar tetap semangat, kita tetap berkreasi, tidak hanya mengeluh saja, tapi bagaimana kondisi ini kita bisa bangkit bersama. Harapannya kepada masyarakat? Nah ini harapan saya kepada masyarakat luas yang ada di Bali. Jadi Kerama Bali ini kita dengan potensi, jadi dengan kondisi daerah Bali yang tidak dimiliki oleh daerah lain, saya kira masyarakat Bali ini bisa lebih maju lagi, lebih bisa bertahan untuk hidup lebih baik dan bisa bertambah maju ke depannya dari semua segi. Baik, terima kasih Pak Tut Rocineng, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi tentang
perbicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi tonggak kita untuk kita bangkit bersama-sama, bahwa kita tidak hanya bisa mengeluh, tapi kita bagaimana membangkitkan kreasi kita. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ded ya atas waktunya. Terima kasih Pak Gus. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.